Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA pada pagi hari ini dan kita akan membahas atau mempelajari pada pagi hari ini tentang pembahasan terakhir di semester kita yaitu zat aditif, ya, zat aditif dan adiktif. Nah, namun dalam pertemuan kali ini Mister akan secara bertahap menjelaskannya yaitu zat aditif terlebih dahulu ya dalam bahan makanan. Oke. Nah, dalam pembelajaran ini ya tujuannya Mister harapkan setelah nanti Ananda mengikuti pembelajaran IPA tentang zat aditif ini, Ananda semuanya bisa mengidentifikasi dari pengertian zat aditif itu apa, ya terus macam-macam zat aditif itu apa, menjelaskan fungsinya, ya fungsinya apa, terus juga manfaat atau bahayanya apa, ya karena ada manfaat, ada bahayanya dalam penggunaan zat aditif. Nah, selain itu juga, ya Mister harapkan ya selain tujuan akademik, Mister juga mengharapkan tumbuh kesadarannya dari Ananda untuk nanti bisa mengembangkan setelah pembelajaran dengan Mister ini untuk bisa mencari literatur lainnya tentang zat aditif, ya. Terus juga pengetahuan tentang zat aditif ini Mister harapkan nantinya bisa menjadi apa acuan untuk Ananda semuanya. Kalaupun nanti ada yang jadi pengusaha dalam bidang makanan untuk bisa menumbuhkan sikap bertanggung jawab dengan cara tidak memakai zat aditif yang berbahaya seperti itu ya. Oke, kita mulai zat aditif. Nah, zat aditif itu apa? Aditif itu dari bahasa Inggris ya, yang artinya ditambahkan atau menambah. Jadi zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Jadi makanan itu, makanan yang kita makan pada era modern ini, kalau dahulu apa makanan hanya nutrisi-nutrisi yang ada dari makanan saja. Tapi setelah modern ya makanan-makanan ini selain nutrisi yang sudah berada dalam makanan itu sendiri, makanan untuk berbagai tujuan ditambahkan kandungan-kandungan atau zat-zat yang penyertanya supaya lebih apa. Itu di zaman sekarang kan baik dari tampilan, baik dari rasa dan yang lain sebagainya. Ya. Dan zat-zat tersebut dicampur dengan makanan tersebut. Ya, penyampurannya ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ya, tidak disengaja mungkin karena eh, menyampurkan bahan tertentu tetapi yang belum diketahui tetapi mengandung kandungan yang lainnya. Kalau yang sengaja tentunya sama. Sebenarnya zat aditif juga sebelum zaman modern juga sudah ada yang dipakai tetapi sangat sederhana. Contohnya misalkan untuk pewarnaan, ya pewarnaan makanan, tetapi juga memakai bahan-bahan yang alami kalau dahulu sebelum zaman modern, ya. Seperti menggunakan ini daun pandan nih. Kalau di kampung Mister, daun pandan ini bisa digunakan untuk membuat pewarna tambahan pada makanan. Contohnya seperti misalkan kue bugis ya untuk biar berwarna hijau atau misalkan tape ya, tape beras ya biar berwarna hijau ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu. Namun kalau sekarang kalau sekarang kalau sekarang itu sudah karena zamannya sudah berbeda, penambahan-penambahannya juga tidak hanya bahan alami tetapi juga bahan yang diolah terlebih dahulu atau melalui proses kimiawi. Ya. Kalau dahulu biar
makanan lebih manis, itu gulanya juga gula benar-benar gula asli ya, baik air niranya langsung atau gula merah ya, ataupun gula putihnya gula putih alami ya. Kalau sekarang kan sudah ada campuran walaupun gula merah ya, seperti itu. Nah, fungsinya zat aditif ini memiliki fungsi di antaranya ya memperbaiki tampilan ya, biar kelihatannya lebih enak, lebih menggugah. Anak-anakku sekalian, bahwa ini bekal pengetahuan bahwa warna itu bisa meningkatkan atau memancing rasa lapar manusia. Ya, warna-warna yang seperti apa? Biasanya adalah warna-warna yang terang. Warna-warna yang terang seperti yang terlihat pada gambar di slide ini, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Nah, perpaduan dari antara merah dan kuning ini biasanya kalau benar-benar diolah secara terarah, maka orang yang melihatnya bahkan sampai bisa mengeluarkan air ludah karena saking ingin makannya ya. Di makanan lain juga sama, di olahan-olahan. Ini kan memakai warna merah seperti itu kan. Nah, itu ya. Jadi dengan menambahkan pewarna, maka si makanan tersebut akan bisa lebih menggugah keinginan untuk makan. Nah, terus meningkatkan cita rasa. Ya, ada juga yang dengan meningkatkan cita rasa dengan misalkan menambahkan kaldu yang kita kenal sekarang ya. Kalau dahulu kaldu itu dari air godogan ayam ya, sari-sari ayam ataupun dari sumsum sapi ya, godogan air sumsum sapi. Tapi kalau sekarang itu sudah diolah dan bahan-bahannya sudah tidak sealami dahulu lagi. Ya, terus memperkaya kandungan gizi. Ada juga yang memperkaya kandungan gizi dengan menambahkan kandungan-kandungan yang lain. Terus juga mengawetkan, ya, mengawetkan agar makanan tidak cepat busuk. Ya, kalau yang paling pertama, zat aditif paling pertama untuk mengawetkan makanan adalah garam. Garam contohnya itu sebagai bahan untuk mengawetkan, juga untuk memperbaiki cita rasanya ya agar tidak terlalu hambar. Selain keempat fungsi ini masih ada juga beberapa fungsi zat aditif lainnya, tapi Mister hanya membahas untuk sementara ini hanya 4 saja dahulu. Nah, terus pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Nah, zat aditif ini atau zat tambahan pada makanan ini ada 2 macam secara garis besar. Pertama ada zat aditif alami, ya. Asalnya asal-asal bahan pencampurnya yaitu dari sumber-sumber yang alami tadi seperti yang Mister sebutkan, misalkan pewarna dari sari daun pandan, ya. Kalau gula langsung murni dari misalkan aren kelapa atau peut kelapa, atau misalkan dari pohon aren, terus dari pohon kawung seperti itu ya. Nah, zat aditif sintetik, nah ini berasal dari bahan-bahan kimia, ya, memanfaatkan struktur kimianya sehingga menimbulkan rasa manis. Ya, walaupun pada dasarnya yang bersifat sintetik atau buatan ini itu kebanyakan berbahaya daripada atau dibandingkan dengan zat aditif alami. Ya, jadi perbedaannya gini, nah. Kalau segala yang alami, zat-zat yang alami itu mudah diuraikan, mudah diterima, mudah dicerna oleh alam, termasuk oleh tubuh kita. Nah, kalau zat buatan atau sintetik itu akan lebih susah
diterima, diuraikan ya oleh tubuh kita ataupun alam. Ya seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya ya. Nah, kalau zat aditif berdasarkan fungsinya ada pewarna, pemanis, ya pengawet, penyedap rasa, terus juga penjaga penjaga banyaklah. Ada kalau tidak salah ada 6 sampai 8 ya. Cuman Mister hanya ini dulu yang paling utama. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa. Nah, yang pertama, zat pewarna. Nah, tujuan memberikan zat aditif sebagai pewarna, penambahkan warna, diantaranya tadi, yaitu agar tampilan terlihat lebih menarik. Ya, karena pada dasarnya ya yang menggugah cita rasa itu atau keinginan untuk makan itu adalah warna-warna yang terang. Ya, warna-warna seperti kuning, terus juga merah itu dia lebih menggugah selera daripada misalkan warna hijau ataupun biru. Nah, warna-warna yang tidak terang seperti hijau ataupun biru itu juga memiliki perbedaan ya dengan warna hijau dan biru yang benar-benar mencolok dengan yang tidak benar-benar mencolok. Itu akan lebih menggugah selera yang mencolok. Ya, jadi lebih ke yang lebih terang dan mencolok. Lidah kita pun akan bereaksi dengan makanan-makanan yang mengandung warna yang seperti itu. Oleh karena itu penambahan pewarna pada makanan itu dimaksudkan agar makanan tersebut bisa menggugah siapapun yang melihatnya. Kalaupun ingin dijual atau dipasarkan, maka itu bisa lebih menarik minat pembeli. Nah, pewarna juga ada dua macam, ada pewarna alami, ya, ada pewarna buatan. Kalau pewarna alami nih, contohnya kunyit. Kunyit itu koneng, kalau kata orang Sunda koneng, ya. Nah, untuk apa? Untuk pewarna makanan, ya, untuk memberikan pewarna makanan yang berwarna kuning. Contohnya itu nasi uduk ya, nasi kuning ya, nasi kuning yang ingin berwarna kuning ini biasanya menggunakan kunyit. Terus hijau, daun suji atau daun pandan ya, ini untuk memberikan warna hijau. Coklat itu dari buah coklat, merah coklat dari daun jati, terus kuning merah dari wortel. Nah, kalau zaman dahulu pewarnanya itu benar-benar dari alam dengan cara menggerusnya ya, atau sekarang lebih bisa simpel dengan cara memblender terus menyaring sarinya ya. Kelebihannya aman dikonsumsi karena tidak mengandung bahan buatan. Kelebihannya aman dikonsumsi, terus menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Ya, selain berwarna juga memiliki aroma. Kekurangannya pilihan warnanya terbatas, ya, dan warnanya tidak setajam seperti pewarna sintetis. Ya, dan tidak praktis karena harus dikerus dulu, harus disaring dulu, seperti itu, ya. Nah, terus ada juga pewarna buatan. Pewarna buatan ya, contohnya seperti trazin ya untuk warna kuning, dan amaran ya untuk warna merah. Terus sunset yellow untuk orange. Ini adalah nama-nama dari zat ya. Dari nama-nama zat pewarna. Terus brilliant blue, FCF ya, warna biru. Kelebihannya pilihan warnanya banyak. Warna apapun itu hampir ada ya untuk pewarna sintesis. Namun ya kekurangannya tidak menghasilkan aroma.
Ya, kalau yang alami selain warna menghasilkan warna juga menghasilkan aroma. Kalau yang sintetis dia tidak menghasilkan aroma, hanya warna saja. Namun warnanya lebih mencolok ya. Warnanya lebih benar-benar jreng dan lebih banyak. Ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan beresiko menimbulkan penyakit. Nah, pewarna ini kadang-kadang ya kalau yang tidak bertanggung jawab itu untuk menarik sebanyak mungkin pembeli ya dari tampilan makanannya, maka kadang-kadang ada yang menggunakan pewarna dari pewarna tekstil. Nah, bahayanya dari kalau misalkan menggunakan pewarna-pewarna seperti itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, seperti itu. Nih, pewarna tekstil ya. Ada beberapa ya oknum pedagang baik kecil ataupun besar ya. Kalau misalkan ngasih pewarna yang yang tidak benar-benar tidak alami dan bahkan bisa menyebabkan penyakit. Contohnya seperti pewarna rodamin B, metanyl yellow, dan ini merupakan pewarna tekstil. Ya, makanya hati-hati, apalagi kalau misalkan melihat jajanan-jajanan yang warnanya yang sangat ngejreng-ngejreng banget. Kita harus teliti dulu. Kita harus awasi dulu bahwa makanan tersebut itu menggunakan pewarna alami atau pewarna buatan, atau kalaupun buatan itu harus aman. Ada pembuatan juga, ada yang aman, ada yang benar-benar tidak aman. Ya seperti yang harusnya dipakai mewarnai kain tekstil, ini malah digunakan ke makanan. Dan ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya seperti kanker hati, kanker pada kandung kemih ya, kandung dan saluran kemih. Seperti itu. Nah, zat pemanis yang kedua berfungsi menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Sama juga, zat pemanis ada pemanis alami, ada juga pemanis buatan. Pemanis alami ya biasanya berasal dari buah-buahan dan madu. Ya, atau tebu atau aren atau kawung juga. Ya. Nah, namun berbahaya bagi penderita diabetes karena memang manis. Kalau untuk penderita diabetes itu gula apapun juga sebenarnya berbahaya. Namun sekarang kan ada olahan tertentu yang bisa mengurangi tingkat bahayanya untuk penderita diabetes. Nah, pemanis buatan. Nah, kalau pemanis buatan itu susah dicerna dan bukan sumber energi, hanya manis saja. Kalau pemanis alami selain rasanya manis itu merupakan bisa wujudnya juga itu bisa dicerna oleh tubuh kita sebagai energi ya atau cadangan energi. Ya. Baik energi utama dan kelebihannya bisa disimpan. Ya. Nah, kalau pemanis buatan ini tidak bisa. Ya, hanya sekedar rasa saja, tidak mengandung energi. Nah, terus juga pilihan untuk penderita diabetes. Ya. Tapi untuk jenis-jenis tertentu, tidak semua pemanis buatan aman. Hanya pemanis yang dirancang tertentu, dan biasanya semakin pengolahannya semakin panjang maka harganya juga akan semakin mahal. Ya, kalau misalkan pengolahannya semakin bisa massal atau bisa banyak dan simpel, itu bisa lebih murah namun lebih berbahaya. Nah, contohnya sakarin, natrium siklamat. Ya, ini contoh-contoh untuk pemanis buatan. Magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam. Ya. Bagaimanapun juga pemanis buatan itu sebenarnya lebih berbahaya daripada pemanis alami. Nah, terkecuali yang yang untuk penderita diabetes dia memiliki
kandungan tertentu, dikembangkan untuk kandungan tertentu. Terus kalau pemanis buatan sedikit saja itu bisa lebih manis daripada pemanis alami. Kalian tahu mungkin sodium. Sodium itu dia akan lebih manis daripada gula merah yang alami. Gula merah, iya benar. Terus juga gula putih yang alami juga, ya. Nah, pemakaian berlebihan dapat merangsang tumor. Nih, tumor pada kandung kemih dan bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu apa? Penyebab kanker. Zat-zat yang memiliki sifat karsinogenik itu bisa menyebabkan kanker seperti itu, ya. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab dan hati-hati kalau kita mau menggunakan pemanis buatan ini. Terus juga kalau misalkan mau menggunakannya sebagai bahan makanan untuk usaha juga kita harus lebih bertanggung jawab. Gunakanlah pemanis buatan yang tidak menyebabkan kerugian pada konsumen kita kalaupun Ananda nantinya mau jadi pengusaha pada bidang makanan. Nah, itulah yang dapat Mister sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, nanti akan dilanjutkan lagi dengan materi-materi selanjutnya, ya, akan sambung lagi. Akhir kata, Mister ucapkan minta maaf atas segala kekurangannya dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.